Iya, kalau inspirasinya terutama dari internet ya, YouTube. 3-4 tahun yang lalu itu sudah booming melon hidroponik yang memiliki rasa yang sangat berbeda. Sehingga di 2 tahun terakhir saya mencoba untuk riset dulu skala kecil untuk menanam melon hidroponik dan memang nggak langsung sukses. Tapi dari kegagalan-kegagalan itu saya terus belajar. Alhamdulillah sampai saat ini bisa memproduksi untuk layak dijual ke masyarakat. Dari pengalaman saya tidak ada yang instan, semua butuh proses, butuh waktu, dan butuh proses belajar yang sangat serius dan konsisten. Itu. Nama saya Suhendro dari Eduwisata Borneo Hidroponik. Saat ini saya menggeluti bidang hidroponik, terutama memproduksi melon premium hidroponik. Kalau untuk tanaman sih saya sudah punya passion sejak SMP ya, sejak kecil itu rasanya kalau saya mengurus tanaman di rumah itu kok senang ya. Jadi tanaman ketika saya cangkul, ketika saya rawat itu tumbuhnya jauh lebih bagus. Dari situ saya punya ketertarikan terhadap tanaman. Terus ketika kuliah, saya juga memilih bidang pertanian. Karena kan kalau kita kuliah, kita harus sesuai dengan passion kita. Sehingga saya ngerasa passion saya adalah pertanian, ya kenapa nggak langsung belajar tentang pertanian lebih dalam. Dan alhamdulillah ketika saya terjun ke dunia usaha, saya juga memilih dunia pertanian. Awalnya mulakan itu sayur ya, di halaman rumah. Itu modalnya kemarin itu 1,5 juta. Ya, dengan kapasitas 100 lubang tanam. Alhamdulillah permintaan pasar, baru pengembangan usaha, sehingga sampai saat ini saya fokus ke melon ya, karena memang ada beberapa kebijakan strategis yang saya rubah, yang sebelumnya saya menanam sayur hidroponik, karena potensi dan analisa usaha kami mengharuskan berubah ya. Sekarang kami hanya fokus memproduksi melon hidroponik, seperti itu. Budidaya melon hidroponik yang saya kembangkan, kita menggunakan pipa 4 in ya di dalam greenhouse, sehingga memang proses budidayanya terkontrol. Dan memang model menggunakan sistem NFT menggunakan pipa 4 in ini berbeda ya dibanding melon yang konvensional, karena kita tidak menggunakan tanah sama sekali, jadi hanya menggunakan media air dan kemiringan, dan menggunakan pompa akuarium untuk mengangkat kembali. Dibudidayakan kurang lebih selama 2,5 bulan di dalam greenhouse dan menghasilkan ya melon yang super manis. Kalau untuk antara buah yang hidroponik dengan sayur hidroponik terdapat perbedaan yang sangat mencolok ya, terutama masa panennya jauh lebih lama untuk khusus buah-buahan melon. Yang kedua, untuk perawatan pupuk dan pengendalian hama penyakitnya sangat berbeda, sehingga melon dan sayur, buah dan sayur ini walaupun sesama hidroponik tetapi memiliki perlakuan dan pemupukan yang berbeda. Nutrisinya beda, ada khusus nutrisi melon dan ada nutrisi khusus sayur-sayuran, karena kebutuhan tanamannya kan berbeda. Kalau sayur dia fokus kebutuhannya di daun, kalau buah dia fokus pembentukannya untuk di buah, sehingga komposisi nutrisinya berbeda. Jadi untuk proses awal saya menyemai ya dari biji, itu kurang lebih proses penyemaian 7-10 hari. Setelah itu dilanjutkan proses pembesaran menggunakan pipa. Di pipa ini usia dia itu bervariasi dari 60-65 hari tergantung intensitas matahari, cuaca. Jadi kalau musim penghujan biasanya kita tambah dari rekomendasi panen ditambah 5-10 hari seperti itu. Jadi kurang lebih masa panennya itu 60-65 hari. Oke, kalau untuk segmen marketnya itu adalah menengah ke atas. Tapi lebih spesifik sebenarnya saya ingin menjawab banyak keluhan ya, keluhan
mereka yang memiliki penyakit kronis seperti MAH, anak-anak yang tidak suka buah. Itu sebenarnya saya ingin menjawab tantangan mereka, karena mereka itu anak-anak atau kondisi-kondisi tertentu yang harus memakan melon itu nggak suka makan melon yang biasa karena rasanya tidak manis. Sehingga dari situ saya tertantang untuk menanam melon hidroponik, dan setelah anak-anak dan orang-orang yang memiliki penyakit yang harus memakan melon, ternyata mereka sangat suka karena melon hidroponik ini manis. Dari situ saya termotivasi bahwa selain itu juga segmen menengah atas ini kan belum banyak yang menggarap di Palangkaraya khususnya melon hidroponik, sehingga saya memfokuskan untuk memproduksi melon hidroponik secara produksi secara besar lah. Mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan ke depan bisa lebih bermanfaat dan berkembang. Kalau untuk modal awal kemarin sempat riset itu kan 1-2 juta untuk skala riset. Waktu pas udah bagus risetnya sudah dapat ya, kita mulai skala produksi itu kemarin menghabiskan dana 30-40 juta untuk satu greenhouse. Alhamdulillah sekarang sudah ada 2 greenhouse yang mudah-mudahan ke depan terus bertambah lagi seiring memang permintaan dari pelanggan kan sangat besar ya untuk melon hidroponik seperti itu. Kalau saya sih belum menghitung secara rinci ya, tapi saya punya keyakinan bahwa apa yang kita buat dengan penuh kualitas, punya ada value-nya, ya insya Allah market akan menyambut baik dan modal insya Allah akan kembali. Tapi untuk jumlah pastinya kemungkinan ya maksimal 2 tahun lah, 2 tahun sudah balik modal yang dari pembangunan greenhouse. Gitu. Kalau harapan saya untuk kami pribadi untuk pengembangan wisata Borneo hidroponik, tentu mudah-mudahan bisa terus berkembang dan melayani banyak masyarakat ya, karena memang buah premium yang fresh itu kan masih sangat sedikit, karena sebagian besar buah premium itu kan didatangkan dari luar Kalimantan ya, terutama dari Jawa atau luar negeri. Dengan kita bisa memproduksi sendiri di sini, artinya konsumen itu mendapatkan buah yang fresh langsung dari pohonnya tanpa ada tambahan pengawet buah dan lain sebagainya, sehingga ketersediaan dan gizi yang dihasilkan dari buah yang segar itu jauh lebih baik ketimbang buah yang diawetkan atau dalam perjalanan yang lebih lama. Itu sih harapannya. Sebenarnya mungkin saran saya lebih ke secara umum ya, anak muda yang ingin menekuni bidang pertanian ya. Dengan bidang pertanian kan ada banyak, ada sayur, ada buah, ada perkebunan. Jadi kalau saran saya memulai dengan apa yang ada, jangan terlalu dipaksakan, sambil kita melihat passion kita sesuai nggak dengan bidang yang kita tekuni. Kalau memang sesuai, mudah-mudahan nanti akan ada jalannya untuk berkembang. Tapi jangan memulai dari sesuatu yang memaksa, karena nggak ada modal terus memaksakan diri untuk hutang, investasi dari pihak eksternal, itu tidak baik ya, karena namanya kita memulai ini kan kita masih mencari pola, mencari kesukaan kita dengan tanaman dan lain sebagainya, sehingga ketika itu di awal kita memaksa, hasilnya juga tidak baik. Jadi untuk anak-anak muda yang ingin terjun ke pertanian, potensinya sangat besar, mau itu sayur, mau itu buah, mau itu perkebunan, itu sangat besar potensinya. Tinggal mulailah dari yang kita miliki. Ada tanah di belakang punya orang tua, bisa diberdayakan untuk untuk pisang, pepaya, atau kelapa sawit atau kelapa. Mulai saja dengan yang kecil, jangan memberatkan pihak keluarga atau pihak eksternal. Sehingga dari situ nanti kan kita kan ketemu peluangnya, kendalanya sambil belajar, mudah-mudahan nanti bisa berkembang dengan sendirinya. Terakhir, motivasi saya adalah ketika kita ingin memulai usaha, pastikan kita memiliki niat dan passion, terutama ketertarikan ke bidang yang kita ingin geluti. Setelah itu kita terus belajar dan sabar menjalani prosesnya, karena tidak ada bisnis yang instan, tidak ada hasil yang kita bisa raih dengan waktu yang singkat. Bisnis itu kan butuh proses, karena dia berkembang, terus belajar dari kegagalan, dia terus belajar dari respon market, dia terus belajar, sehingga lambat laun bisnis itu akan membesar secara alami. Kalau kita memaksa untuk memangkas
memangkas waktu agar lebih cepat untuk sukses, itu biasanya banyak yang gugur dalam dunia bisnis. Sehingga ketika kita teman-teman ingin memulai bisnis, terus untuk sabar, belajar, dan berproses, dan terus menjaga konsistensi produk. Karena produk yang berkualitas itu adalah produk yang memiliki value. Sehingga dari produk yang memiliki value, dia akan terus memarketingkan dirinya sendiri. Itu sih, jadi kalau teman-teman ingin berbisnis, fokuslah ke value dan produk yang terbaik, sehingga dengan sendirinya konsumen itu akan terus mengingat kita sebagai sebuah bisnis yang memiliki branding tertentu. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.